Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dewi Hafia dari Prodi S1 Sistem Informasi hendak menyampaikan tugas 1 pemrograman berbasis piranti bergerak. Pada praktikum kali ini menggunakan bahasa pemrograman TypeScript. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menginstal TypeScript di lingkungan pengembangan Anda. Yang pertama, install Node.js. Jika Anda belum memiliki Node.js, Anda perlu mengunduh dan menginstalnya dari situs web resmi node.js. Pilih versi yang sesuai dengan sistem operasi Anda dan ikuti petunjuk instalasinya. Yang kedua, instalasi TypeScript menggunakan npm atau Node Package Manager. Setelah Node.js terinstall, buka terminal atau command prompt Anda dan jalankan perintah instalasi TypeScript menggunakan npm dengan perintah berikut. Perintah ini akan menginstal TypeScript secara global di sistem Anda. Dengan demikian, Anda dapat mengakses perintah tsg dari manapun di dalam terminal Anda. Selanjutnya, verifikasi instalasi. Setelah instalasi selesai, Anda dapat memverifikasi bahwa TypeScript telah terinstall dengan benar dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Jika instalasi berhasil, Anda akan melihat versi TypeScript yang terinstall. Berikut adalah tampilan command prompt di mana instalasi TypeScript telah dilaksanakan dan berhasil terinstall dengan baik. Selanjutnya pada soal nomor 1, kita diminta untuk membuat sebuah program TypeScript dengan pengulangan nilai 1 sampai dengan 100 dengan operasi perulangan sebagai berikut. A. Perulangan 10 pertama menampilkan nilai ganjil 13579. B. Perulangan 10 kedua menampilkan nilai genap. C. Dan begitu seterusnya hingga sampai pada perulangan 100. Setiap kelipatan menampilkan jumlah bilangan yang ditampilkan. Berikut adalah kode program yang sudah saya buat menggunakan Visual Code Editor. Di sini ada fungsi untuk menghitung jumlah dari sebuah array, kemudian fungsi untuk menampilkan output sesuai dengan format yang diminta, kemudian ada inisialisasi variabel awal, dan ada perulangan utama hingga mencapai 100, kemudian perulangan untuk mengisi array dengan 10 nilai ganjil atau genap sesuai dengan nomor perulangan, dan kemudian ada tampilan outputnya. Dari kode program ini, kemudian saya panggil hasilnya pada command prompt, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya pada soal kedua, kita diminta untuk membuat sebuah kode program perulangan menggunakan TypeScript untuk menampilkan nilai 1 sampai 20. Angka awal perulangan adalah 2 angka di belakang NIM Anda. Misalnya, jika NIM Anda adalah XXX13, maka nilai awal perulangan adalah 13. Jika NIM Anda adalah XXX00, maka nilai awal perulangan Anda adalah 0. Ketentuan lain, jika angka akhir NIM Anda adalah ganjil, maka perulangan menggunakan perulangan while loop. Dan jika genap menggunakan do while loop. Misal NIM Anda adalah XXX13, angka terakhir adalah ganjil, maka menggunakan while loop. Yang kedua, NIM Anda adalah XXX00, angka terakhir adalah 0, maka menggunakan do while loop. Berikut kode program yang saya buat. Di sini saya masih menggunakan NIM XXX13 yang kemudian bisa kita ganti dengan menggunakan NIM sesuai NIM kita. Kemudian menentukan jenis loop berdasarkan angka terakhir NIM seperti ini. Kemudian perulangan menggunakan while loop jika angka terakhir ganjil, dan do while jika angka terakhir genap seperti ini. Hasil dari program yang saya buat ini adalah sebagai berikut. Di sini muncul perulangan sebagai berikut, seperti ini. Namun, apabila NIM
kita rubah atau saya rubah sesuai dengan NIM saya di sini dengan angka belakang adalah 23, maka hasil yang setelah kita run di sini adalah menghasilkan hasil yang kosong. Kenapa? Karena yang diminta di sini adalah angka 1 sampai dengan 20, sedangkan dua angka terakhir NIM saya adalah lebih dari 20, seperti itu. Selanjutnya untuk soal ketiga, kita diminta untuk menampilkan nilai 1 sampai 50 ke web dengan menggunakan program Vue.js Looping atau perulangan. Berikut adalah program yang sudah saya buat seperti ini. Di sini ada mengisi array numbers dengan nilai 1 sampai dengan 50 dengan menggunakan for seperti ini. Kemudian hasil yang ditampilkan adalah perulangan dari 1 sampai dengan 50. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian di sini ada lanjutannya sampai dengan terakhir adalah 48, 49 dan 50. Berikut adalah tampilan asli dari VS Code atau Visual Code program yang sudah saya buat. Di sini yang pertama ada untuk file pertama adalah program.ts untuk soal pertama. Kemudian di sini ada angka NIM yang hasil dari pengerjaan nomor 2. Kemudian ini adalah file NIM.ts untuk penyempurnaan tugas yang kedua. Di sini nomor NIM-nya bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian file yang ketiga ini adalah untuk yang perulangan HTML untuk jawaban dari soal ketiga. Dan di sini adalah command prompt hasil dari seluruh pekerjaan saya yang sudah saya lakukan hari ini untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah pemrograman Piranti berbasis Piranti bergerak. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Akhir kata, terima kasih saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.